Diseminasi dan publikasi hasil pengukuran pertumbuhan dan perkembangan balita di Kabupaten Mimika tahun 2021 digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika didampingi Bapeda Mimika dengan mengundang seluruh stakeholder yang selama ini terlibat secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari kepala kampung, tim penggerak PKK, kader kesehatan, dan lainnya pada 10 November 2021 di Hotel Grand Tembaga Timika. Dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Renol Ubra, kegiatan tersebut dilakukan untuk mengukur cakupan pelayanan kesehatan pada bayi dan balita terkait stunting di tiap puskesmas yang merupakan umpan balik dari hasil kerja bersama dalam tahun 2020 hingga 2021 oleh OPD terkait. Pertemuan diseminasi dan juga publikasi hasil penanganan stunting di Kabupaten Mimika. Ada dua yang coba kami melihat, yaitu dari coverage atau cakupan terhadap wilayah, kemudian cakupan terhadap kelompok sasaran. Wilayah ini wilayah puskesmas, wilayah distrik, maupun wilayah kampung atau kelurahan. Kemudian kami juga akan melihat berapa sih cakupan terhadap balita, baduta yang ditimbang, berapa yang naik berat badan, berapa yang kurus atau berapa yang gizi buruk. Nah, ini merupakan feedback atau umpan balik terhadap kerja konvergensi yang selama tahun 2020 dan tahun 2021 ini sudah dilakukan oleh OPD-OPD terkait yang langsung di bawah koordinasi Bapeda Mimika, kemudian ada Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Kampung, Dinas Sosial, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, kemudian ada juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian para kepala kelurahan, kepala kampung, kemudian tim penggerak PKK kabupaten maupun di distrik maupun di kampung-kampung maupun kelurahan. Jadi adalah bentuk feedback ini loh, ternyata di tahun 2020 angka stunting atau wasting, kalau wasting by kurus atau gizi buruk ini segini, apakah terjadi peningkatan atau terjadi penurunan. Karena upaya penanganan stunting ini dilakukan secara konvergensi. Ada dinas pendidikannya, ada dinas pemberdayaan masyarakatnya, dinas kesehatan, maupun OPD lainnya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat bagaimana dari dinas pendidikan melalui guru-guru TK, guru-guru PAUD ikut terlibat, itu adalah salah satu kelompok sasaran di mana pemberian makanan tambahan, kemudian pengukuran tinggi badan dan berat badan secara rutin itu bisa dilakukan, kan bisa berbasis sekolah. Dan sekolah TK, PAUD itu bisa dilakukan sebagai salah satu sentinel. Kalau di sekolah banyak anaknya yang stunting atau gizi buruk, berarti di populasi yang lebih besar di luar sekolah itu pasti akan jauh lebih banyak. Nah, kemitraan dengan guru-guru Babinsa, Babin Kamtibmas, ini adalah kemitraan yang baik. Kemarin kami coba duduk untuk sama-sama karena Babinsa, Babin Kamtibmas, guru-guru itu juga punya program bagaimana kita membuat kolaborasi bersama untuk penanganan stunting, tetapi berbasis pendidikan dasar, yaitu di TK maupun PAUD maupun TK. Karena contoh, anak misalnya dapat PMT dari Dinas Pendidikan, nah ahli gizinya dari Dinas Kesehatan, dalam hal ini puskesmas. Kemudian bagaimana jika misalnya ada anak yang ternyata tidak naik berat badan, harus diintervensi, dipantau terus, maka Babinsa, Babin Kamtibmas, kemudian kader di kampung PKK ini bisa melakukan penggalian, apa penyebabnya, apa faktor risikonya, kemudian bisa diintervensi secara bersama-sama. Dari hasil pertemuan tersebut terdata kampung lokasi khusus penanganan stunting meningkat setelah dilakukan kerja bersama stakeholder dengan hasil terjadinya penurunan angka stunting dari 26% di tahun 2018 hingga tahun 2021 turun hingga 9%. Saya pikir kami telah memberikan feedback atau memberikan laporan kepada pihak-pihak atau tim kabupaten termasuk kader dan juga PKK Kabupaten Mimika yang sudah ikut terlibat dalam stunting, program penanganan stunting di Kabupaten Mimika. Dan kalau kita lihat dari tahun 2018 sampai tahun 2021, jumlah desa lokus itu meningkat
dan diikuti dengan jumlah cakupan balita yang ditimbang. Balita yang ditimbang, kalau kita lihat dari rata-rata setiap dalam 3 tahun terakhir 2018, 19, 20 itu antara 3.500 sampai 3.700, dan di tahun 2021 ketika semua terlibat ternyata meningkatkan cakupan 3 kali lebih tinggi, yaitu hampir 10.000 balita di Kabupaten Mimika yang ditimbang pada kampung-kampung lokus. Dan tentu saja dengan cakupan yang tinggi ternyata stunting di Mimika turun dari 26% di tahun 2018 dan secara stabil di atas angka 20% hingga tahun 2020, dan di tahun 2021 per September ternyata mencapai turun 9%. Saya pikir ini salah satu langkah baik yang dilakukan oleh tim penanganan stunting di Kabupaten Mimika, dan ini akan kami teruskan karena kalau kami lihat dari data-data lokus masih banyak, dari 133 kampung ada lebih dari 50% kampung terutama di wilayah pegunungan yang harus juga dilakukan upaya konvergensi penanganan stunting karena cakupannya masih banyak yang belum dicapai dari jumlah kampung distrik yang ada di wilayah pegunungan. Sementara di wilayah pesisir kami coba bermitra dengan pihak-pihak yang ada di Timika, terutama private sector seperti YPMK, PT Freeport Indonesia, dan pihak-pihak lain yang bisa berkontribusi untuk penanganan stunting di Mimika. Tim Liputan Papua MCTV.